Baik, selanjutnya yaitu acara inti kita. Kita akan mendengarkan tausiah dan dengan berkenan ditutup dengan doa oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Assegaf. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Salam Nabi Muhammad. Bismillah. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillah. Selalu ganteng sih, jadi kayak gini. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di tempat diajarkannya ilmu. Artinya di tempat yang mulia, di tempat yang mana tadi dipuji nama zat yang mulia, nama manusia dan mulia, yakni Sayyiduna wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Daryanto, Wakil Kurikulum Bapak Dian Alamsah, Wakil MM Bapak Deden Nur Hidayat, Wakil Sapras Bapak Raden Pria Sanubari, Wakahubin Ibu Nur Hidayat, dan bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan karyawati SMK Karya KGB 1 Kota Bekasi, yang mana insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjatkan umurnya insya Allah. Mana ini pada semua ini dikabulkan hajatnya insya Allah. Semua teman-teman saya yang masih sekolah, insya Allah Allah manfaatkan ilmunya, Allah jadikan anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu fenomena yang luar biasa, fenomena yang tidak pernah dialami oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad, yang mana dengan lahir Rasulullah semua hal-hal yang mustahil menjadi ada. Api Majusi yang 1000 tahun hidup padam dengan kelahiran Rasulullah SAW. Daripada orang yang dilahirkan dalam keadaan bersujud kepada Allah,
Hasan diganti. Bismillah. Kalau manusia semua lahir tidak ada yang bersujud kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan wulida makhtunan makhulan maktu asurrah. Saat Rasulullah lahir dalam keadaan beliau telah berkhitan, makhulan pakai sifat, pakai cilak, maktu asurrah daripada tali pusarnya sudah terpotong, bersujud dan tangannya menunjuk ke atas, artinya Allah. Cuma satu bayi yang kayak gini, teman-teman. Cuma satu bayi yang dilahirkan yang seperti itu, selain ini nggak ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perayaan yang wajib kita lakukan, bukan cuma di bulan Rabiul Awal. Kapan? Setiap waktu kita. Artinya apa? Bukan kita ngadain Maulid setiap hari, bukan. Tapi kita hidupkan Rasulullah di rumah-rumah kita. Jangan tinggalkan akhlak Nabi, sopan santun sama orang tua, sopan santun sama guru, sama para ustadz. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Dan siapa orang yang mencintai aku, maka kelak dia di surga bersama aku, kata Rasulullah. Orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, dia pasti akan beruntung, gak akan sia-sia hidupnya, gak akan kecewa masa hidupnya. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama yang masih hidup sampai sekarang, Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, wa man ta'allaq bihablil mustafa ma yukhayyib. Seseorang yang berpegang erat dengan talinya Rasulullah, dia gak akan kecewa. Kalau kita bergantung kepada manusia, ada kecewanya. Kita bergantung dengan manusia biasa, ada kecewanya. Kita bergantung kepada Allah, kepada Rasulullah, mayukhayyib, gak akan kecewa, gak akan sia-sia. Maka banyak seorang ulama yang mana dia memenuhkan dirinya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan kejadian-kejadian Maulid Rasulullah SAW, banyak kisah-kisah yang menarik. Salah satunya, Rasul itu adalah salah satu orang yang wada'atus sajar, pepohonan itu taat dengan Rasulullah. Saat itu ada satu orang kafir ngomong kepada Rasulullah, hei Muhammad, kalau emang kamu nabi, kamu panggil itu pohon. Kalau emang kamu nabi, kamu panggil itu pohon. Coba ente panggil pohon, bisa apa enggak? Gak bisa. Tapi Nabi Muhammad saat itu dipanggil ta'al sajar, kesini engkau wahai pohon. Maka dikatakan apa? Ja'at lida'watil asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala sakin bila qadami. Datang itu pohon, dia lepas dari akarnya, dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia sujud kepada Rasulullah SAW, menunjukkan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pohon, tumbuhan yang gak punya akal, dia taat dengan Rasulullah. Bahkan saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah mengatakan, saya nggak lupa saat saya di Mekah, batu mana yang mengucapkan salam kepada saya. Begitu banyak batu di kota Mekah, Rasulullah nggak lupa siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benda mati, batu benda mati, nggak punya akal, nggak punya apa-apa, nggak punya hidup, tapi dia memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaku cinta dengan Rasulullah. Nih, dengarkan nih, dengerin baik-baik nih. Kita cinta dengan Rasulullah, ngaku cinta dengan Rasulullah, tapi sholat subuh jam 7,
Ngaku cinta dengan Rasulullah, gak pernah sholat. Berarti cintanya PHP. Cintanya bohong. Cintanya adalah cinta seorang yang mana? Cinta pendusta. Nih, kalau kamu ngaku cinta dengan orang tua kamu, kamu pasti akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kamu ngaku cinta, saya cinta dengan orang tua saya, diperintah beli gula nggak mau. Ngaku cinta dengan gurunya tapi nggak taat sama gurunya, itu bukan cinta, itu pendusta. Sama hal yang ngaku cinta dengan Rasulullah tapi kita tidak menjalankan apa-apa yang Rasulullah perintahkan, itu namanya bohong. Makanya kalau kamu mengaku cinta dengan Rasulullah, coba sunnah apa yang sudah kamu lakukan? Introspeksi diri kamu, apakah kamu sudah baik atau belum? Apakah kamu hobi istighfar atau enggak? Apakah kamu hobi berselawat memuji kepadanya atau tidak? Maka itu yang tahu diri kamu sendiri. Salat kamu benar atau tidak? Takwa kamu benar atau tidak? Sekarang ini lagi zaman tren, zaman akhir zaman. Ada orang gila tapi nggak sadar. Gimana itu? Main TikTok. Tahu TikTok? Nah, itu baik-baik itu TikTok tuh. Joget-joget lu ngapain? Karena gila. Cacing kepanasan lu. Naudzubillah min. TikTok joget-joget biar viral, beb. Buat apa? Apa? Yang mau cowok, mau cewek, jangan. Kecuali kamu share hal-hal yang manfaat, ceramah, kemudian sholawatan, bagus. Tapi kalau kamu taruh HP di depan, kamu joget-joget, kamu gila. Betul? Semangat banget loh. Sehingga banyak yang ngaku cinta dengan Rasulullah tapi dia tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta kamu pendusta, bohong. Yang cowok nih ngaku cinta Rasulullah tapi hobinya ngombalin cewek, bahaya tuh, nggak boleh. Nanti kamu akhirnya patamon. Tahu patamon? Tahu nggak? Patah hati, gagal move on. Ya, beb, saya sama si Doi, beb, ukhti. Saya cinta sama ukhti, beb. Tapi akhirnya beb Sebastian, beb. Apa Sebastian? Tahu? Sebatas teman Bastian. Ya, PA loh. Tahu min. Bahkan dengan cowok-cowok nih bahaya nih, bu, perlu didik ini, bu, pak, perlu dididik ini. Sampai nama kota dibawa. Kamu itu adalah Semarang. Apa? Semakin rindu dan sayang. Aduh, naudzubillah min. Jangan, nggak boleh. Kata Allah apa? Wala tatrabus zina. Jangan kamu dekati zina. Contohnya gimana mendekati zina? Kamu buka Instagram, kamu DM assalamualaikum ukhti, dekati zina tuh. Deketin zina. Tahu nih ukhtinya, tahu ini deket zina, dijawab gak apa-apa deh sesekali, waalaikumsalam akhi, PA. Gak boleh. Itu adalah bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah jalan Rasulullah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak manusia? Apakah dulu zamannya becet, beb? Bukan becet, belum mengenal Allah, belum tahu siapa Allah. Makanya Allah Rasulullah ajarkan dengan akhlak yang mulia. Bahkan satu kali waktu ada seorang ibu yang tua membawa barang dagangan yang sangat banyak. Rasulullah melihat. Saat Rasulullah melihat, Rasulullah mengatakan, wahai ibu, boleh nggak saya bantu? Kata Rasulullah, ini akhlak Rasulullah nih, boleh nggak saya bantu? Oh boleh bantu. Wahai anak muda, nggak kenal ini ibu siapa? Rasulullah. Dibawa oleh ini Rasulullah, dibawa sampai ke rumah ini ibu, dikasihkan ini ibu, daripada barangnya antum, maaf ini ada Al-Quran.
Ada Al-Quran di bawah ini. Coba. Ya. Nah, kemudian ibu ini mengatakan, wahai anak muda, maaf, aku nggak punya apa-apa untuk kamu. Coba saya cek dulu dah ke rumah, ada nggak hadiah buat kamu, karena kamu sudah membantu saya. Kata ini ibu. Ini ibu masuk cari hadiah buat Rasulullah. Dia keluar dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Wahai anak muda, maaf, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya hadiah untuk kamu. Maaf wahai anak muda. Kata ini ibu. Kata Rasulullah, nggak apa ibu, saya ikhlas. Saya ikhlas. Kata Rasulullah. Tapi ini ibu mengatakan, wahai anak muda, satu yang aku akan berikan kepadamu, yaitu nasihat. Kata Rasulullah, apa nasihatnya wahai ibu? Nasihatnya satu doang. Jangan kamu percaya sama Muhammad. Sudah dibantuin nih, dikata jangan kamu percaya sama Muhammad. Muhammad ini pendusta. Muhammad orang yang mengaku utusan Tuhannya, dia pembohong, dia pendusta, dia pelaknat, dicaci maki habis-habisan Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah mengatakan apa? Wahai ibu, maaf, yang engkau maksud aku adalah Muhammad yang engkau maksud. Seketika ini ibu takjub, heran, kok ada orang yang sudah bantu bukan diucapin terima kasih, dikasih cacian, balasnya senyuman. Apa kata Rasulullah? Maaf, yang engkau maksud adalah aku adalah Muhammad. Seketika ini ibu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak. Maka kamu, selama kamu memiliki akhlak, maka kamu akan memiliki derajat di sisi Allah. Kepada siapapun, guru kamu terutama, orang tua kamu terutama, semasih mereka masih hidup, jangan sia-siakan. Selama orang tua kamu, guru kamu masih hidup, jangan sia-siakan. Raih ilmunya, ambil ilmunya. Kenapa? Karena ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka telah Allah cabut nyawanya, maka kamu akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Orang tua kamu masih hidup, manfaatkan bakti, jangan kamu durhaka. Cium tangannya, cium keningnya, angkat tinggi-tinggi martabatnya, jangan kamu sia-siakan mereka. Ketika mereka diangkat jenazahnya, kamu akan menangis menyesal. Bayangkan bagaimana orang tua kamu di rumah, dengan keringatnya, dengan air matanya, dengan hutang piutangnya untuk kamu sekolah, sedangkan kamu nggak tahu kamu di sekolah bagaimana. Apa kamu dengan benar kamu sekolah? Tapi terkadang kamu menyakiti hati orang tua kamu dengan cara kamu tidak taat, yaitu apa? Kamu tidak belajar dengan benar, akhlak yang benar, baik-baik. Apa kata Rasulullah SAW? Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. Sahabat bertanya, wagil, ya Rasulullah, man, ya Rasulullah, siapa yang celaka? Kata sahabat, apa kata Rasulullah? Man adrakal walidah indal kibari ahadahuma aw kilahuma walam yadkhul jannah. Seseorang yang hidup bersama orang tuanya, salah satunya ataupun keduanya, artinya salah satunya udah meninggal atau masih hidup keduanya, tetapi Allah tidak masukkan dia ke surga. Kenapa? Karena durhaka kepada kedua orang tua. Perhatikan, apalagi seorang ibu yang mana dia 9 bulan mengandung kamu tanpa susah payah, tanpa mengeluh, tangisan dipendam sendiri. Coba saya mau tanya, kamu yang laki-laki, mau nggak 2 hari kamu tali batu bata kamu taruh di sini? 2 hari pasti kamu akan mengatakan, ah bosan, berat. Tapi ibu kamu 9 bulan mengandung kamu tanpa mengeluh, tanpa mengatakan berat, tidur gak enak, makan gak enak, perut selalu mual, tapi gak pernah mengeluh. Kenapa? Dia sayang dengan yang ada di perutnya. Dia perjuangkan nyawanya untuk kamu, sedangkan kamu selalu mengatakan padahal Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan katakan jangan katakan pada kedua orang tua kamu.
kamu akan menyesal. Wala tanharhuma, jangan membentak. Bu, bentar dulu bu, nanti dulu pak. Jangan, kamu akan menyesal nantinya. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada keduanya, ayah dan ibumu, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang baik, sehingga ketika kamu hidupkan akhlak di rumah kamu, maka kamu akan menjadi seorang umat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang menarik tentang perayaan Maulid. Kalau di Indonesia, yang mungkin sebagian orang tahu, saat Mahlul Qiyam, saat dia Nabi salam ditembakkan senapan apa daripada petasan ke atas langit. Kemudian saat ada satu negara yang aneh, satu negara yang aneh. Apa anehnya, Beb? Kalau saat Mahlul Qiyam, dia itu bukan menembakkan petasan, tapi menembakkan apa? Senapan api. Wow. Memangnya senapan api. Jadi ya Nabi salam ditembakkan ke langit. Yalah. Satu kali waktu, gak sengaja saat ditembakkan Mahlul Qiyam, saat perayaan Maulid, pelurunya nyasar, kena kepala orang, anak kecil, kisaran umur 10 tahun. Itu anak, maaf bukan anak muslim, itu anak koma karena sebab tembakan senapan api di perayaan Maulid. Terkena itu anak koma. Saat itu anak koma dilarikan ke rumah sakit yang ada di Lebanon Selatan. Semua dokter angkat tangan, gak ada yang bisa menolong. Wahai ibu bapak, saatnya engkau melihat anakmu untuk terakhir kalinya. Masuk itu bapak dan ibu dan keluarganya. Saat dilihat itu anak sadar, duduk dia seperti biasa, kayak orang gak sakit, kayak orang gak sakit. Kemudian ini anak mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, tutup pintu, semua pintu, tutup semua akses pintu yang ada di ruangan ini. Itu Muhammad mau keluar tuh, Muhammad mau keluar. Katanya, ini anak, ini ibu bingung, mana Muhammad di sini? Gak ada Nabi Muhammad di sini, gak ada Muhammad oleh anakku. Itu Muhammad mau keluar, wahai ibu, tutup pintunya. Akhirnya singkat cerita, ini anak cerita kepada ibunya, kepada ayahnya dan kerabatnya. Wahai ibu, tadi saya sudah ngambang nih, sudah mau mati. Katanya, ini anak. Tapi Muhammad datang, dia usap kepalaiku, kemudian saya sadarkan diri dari koma dan saya sembuh total karena sebab kepala saya diusap oleh Muhammad. Bayangin tuh. Kenapa Rasulullah datang? Kenapa Rasulullah datang? Karena tadi ibunya teriak, hei Muhammad, tanggung jawab engkau Muhammad. Saat ini ibu mengatakan tanggung jawab engkau Muhammad, Rasulullah datang mengusap itu kepala anak kecil yang terkena oleh senapan api. Bayangin, Rasulullah nggak meninggal, jasad beliau meninggal, tapi roh beliau selalu bersama kita umatnya. Jangan pernah takut, la takhaf wa la tahzan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Kita punya Allah, yang mana Allah akan selalu membantu hambanya, dan Rasul akan selalu menolong umatnya ketika itu umat dan itu hamba selalu menjalankan syariatnya. Kamu masih muda nih, pemuda sekarang ini adalah penerus masa depan. Kalau kamu sekarang tidak bisa menentukan nasibmu baik atau tidak, maka kedepannya bangsa akan hancur. Kalau nggak ada seseorang yang berpegang teguh dengan Islam, agama, dan negara, maka masa depan akan hancur di tangan Anda semua. Persiapkan bagaimana caranya kamu mendidik daripada generasi setelah kita, sehingga insya Allah Allah jadikan kita seorang hamba dan umat yang selalu taat kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak kisah tentang Rasulullah. Kalau kita mau baca kisah dengan Rasulullah, gak akan selesai sampai kapanpun. Pasti akan selalu bertambah kemuliaan demi kemuliaan.
Ada satu kisah yang menarik. Di zaman Rasulullah ada satu orang yang suka menjaga rumah Rasulullah. Kalau kita bilang satpam. Jadi dia satpam nggak dibayar. 24 jam dia melayani Rasulullah. Rasulullah butuh apa? Rasulullah kamu butuh apa? Dia beliin. Dia pergi. Satu kali waktu Rasulullah ke masjid, ini anak ada. Rasulullah pulang lagi, ini anak ada. Rasulullah pulang lagi, ini anak ada. Selalu ada ini anak. Apa katanya Rasulullah? Wahai sahabatku, wahai anak muda, wahai temanku, apakah yang kamu inginkan sehingga kamu 24 jam ada di depan rumahku? Coba dengarkan jawaban ini anak kecil 15 tahun nih. Apa kata ini anak? Rasulullah, aku nggak minta dunia, aku nggak minta harta, aku nggak minta jabatan, cuma aku minta satu, as'aluka murafaqatak fil jannah. Aku cuma ingin kamu dekat dengan aku di surga ya Rasulullah. Itu jawaban yang luar biasa. Jawaban yang luar biasa. Ingat kata Rasulullah SAW, kata beliau apa? 7 golongan yang akan Allah lindungi kelak di yaumil kiamah, yang mana tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Siapa? Wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. Salah satunya seorang pemuda-pemudi yang mana dia tumbuh dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Di sekolah ibadah, artinya apa ibadahnya? Taat kepada guru. Apa arti ibadahnya? Selalu menuruti apa yang dimau oleh guru. Itu taat kepada Allah. Karena yang menyampaikan lisan, menyampaikan ilmu lewat lisan guru-guru kamu. Begitu. Jangan sampai kecewakan mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun man alamani walau biharfin. Aku adalah seorang budak. Artinya budak mau diapain aja boleh. Aku adalah seorang budak bagi seseorang yang mengajari aku 1 huruf. Guru kamu ngajarin kamu berapa huruf sudah? Taat dan selalu patuh kepada guru kamu, maka kamu akan sukses. Dan kalau orang ingin sukses, diawali dengan jerih payah dulu, dengan pahit dulu, dengan capek dulu, dengan taab dulu, dengan letih dulu. Kalau kamu sudah letih, kamu akan menjadi orang yang pantas untuk sukses. Begitu. Banyak kisah juga yang mana mengatakan bahwasannya seorang guru itu adalah yang mana malaikat yang tidak bersayap. Artinya mereka memiliki jiwa yang baik, memiliki hati yang baik, memiliki sanubari yang sabar, yang tulus, yang kalamnya penuh dengan hikmah, ucapannya penuh dengan kasih sayang. Itu seorang guru. Maka muliakan mereka supaya kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ada satu kisah yang menarik juga tentang cinta kepada Rasulullah. Penting nih, jangan suka cinta-cinta monyet dah. Dan sekarang tugas kamu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru. Yang lain, cinta yang lain nanti dulu dah. Belum waktunya kamu. Nabi saat itu punya satu sahabat yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah ini memiliki 2 ciri kebiasaan. Kebiasaan dia itu kalau jalan cepat, yang kedua suka senyum, senyum. Sahabat yang lain bertanya kepada Tha'labah, Tha'labah, kamu kenapa suka senyum? Kata sahabat yang lain, iya, saya suka senyum karena saya membayangkan wajah Rasulullah selalu di hadapan saya, maka saya melihat keindahan yang luar biasa yang ada Rasulullah SAW. Kebiasaan yang kedua, saya suka jalan cepat karena saat Rasulullah perintahkan saya nggak mau Rasulullah menunggu lama, maka saya jalan cepat. Kata Tha'labah. Singkat cerita, Tha'labah diperintah oleh Rasulullah untuk mengambilkan satu barang di rumah Rasulullah. Tha'labah jalan. Zaman dahulu itu maaf nih, ada WC umum. Kalau WC umum sekarang pakai pintu, kalau dulu bukan, pelepah korma.
pelepah kurma. Jadi kalau terhembus dengan angin akan terjatuh, akan jatuh itu pelepah kurma sebagai pintu WC umum tersebut. Falabah jalan dengan kebiasaannya senyum dan dengan cepat. Saat di pertengahan jalan dia melihat ada sesuatu yang terjatuh. Saat dia lihat, ada orang mandi. Ada orang mandi. Falabah langsung tengok, astagfirullahaladzim, istighfar dia, takut kepada Allah. Setelah dia melihat maksiat, kebiasaan dia yang suka senyum berubah menjadi suka menangis karena lihat maksiat. Jalan itu orang, dia sembunyi di ujung kota Madinah, gak mau bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Dia takut Rasulullah marah, atau Rasulullah menurunkan wahyu bahwasannya Allah akan mengutuk atau mengadab Sa'labah karena dia lihat maksiat, maka dia sembunyi, takut dia kepada Rasulullah. Singkat cerita, 1 hari, 2 hari, 3 hari Sa'labah tidak kembali kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengutus 2 sahabat untuk mencari Sa'labah. Dicari Rasulullah oleh 2 sahabat. Bertemulah dengan seorang penggembala kambing di ujung kota Madinah. Hei penggembala kambing, kamu menemukan nggak satu anak kecil umur 15 tahun sekitar segitu? Ini anak memiliki 2 ciri, kalau jalan cepat suka senyum. Kata penggembala kambing, saya nggak menemukan. Yang saya temukan satu anak yang sukanya menangis tapi jalannya cepat. Akhirnya 2 sahabat Nabi mengatakan, oh itu mungkin Sa'labah, itu mungkin Sa'labah. Tapi kata penggembala kambing mengatakan seperti ini, kalau misalnya kamu ingin bertemu dengan dia, kamu sembunyi. Dia sekarang lagi menghindar dari manusia. Nanti maghrib waktu petang dia akan turun, dia akan mengambil susu dan gandum di aku, kata penggembala kambing. Singkat cerita, waktu petang pun datang. Sa'labah turun dari gunung. 2 sahabat Nabi yang ngumpet sembunyi tuh ada di batu, melihat itu Sa'labah tuh, dia minum susu, dia makan gandum. Sa'labah langsung kembali ke atas gunung. Saat 2 sahabat Nabi melihat, dipanggil oleh 2 sahabat Nabi, Sa'labah, sini kamu Sa'labah. Dilihat nih, waduh, sahabat Nabi nih, pasti anak mau dibawa ke rumah Nabi, dikejar karena dia kecil, dikejar oleh 2 sahabat Nabi. Diangkat Sa'labah. Saat diangkat dia sakit, ternyata dia dalam keadaan sakit demam atau meriang. Ya, tahu meriang nggak? Apa tuh? Ya, bucin semua. Demam, aduh panas. Melindungan kasih sayang loh. Diangkat sampai rumah Sa'labah, ditidurin oleh 2 sahabat Nabi. 2 sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Sa'labah udah di rumah, sudah di rumah, tapi dia sakit kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ada 2 sahabat Nabi. Singkat cerita, Rasulullah dengan akhlaknya nih, anak kecil 15 tahun Rasulullah menjenguk. Menjenguk. Didoakan Rasulullah. Masuk ini Rasulullah ke rumah Sa'labah. Gemetar. Sa'labah gemetar bertemu dengan Rasulullah karena dia setelah yang maksiat. Takut dia. Takut. Dia ceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah saya melihat ini, kejadiannya seperti ini, kata Sa'labah. Kata Sa'labah, apakah dengan cerita tadi Rasulullah Allah telah mengampuni aku? Apakah tadi saya melihat maksiat kemarin, apakah Allah mengampuni aku ya Rasulullah? Kata Sa'labah, Allah telah mengampuni kamu wahai Sa'labah. Nah, anak kecil takut dengan dosa nih. Anak kecil 15 tahun takut dengan dosa. Coba kita introspeksi, kita punya diri. Pernah nggak kita takut dengan dosa? Sholat subuh telat, pernah nggak kita tobat kepada Allah? Pernah nggak minta ampun kepada Allah? Itu pentingnya kamu hisab diri kamu sendiri. Akhirnya Sa'labah tidur di pangkuan Rasulullah. Saat tidur di pangkuan Rasulullah, Sa'labah mengalami sakratul maut. Sakratul maut di pangkuan Rasulullah. Yang membantu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sa'labah meninggal di pangkuan Rasulullah. Gak sampai di situ, yang mengkuburkan, yang mensolatkan menjadi imam
yang memandikan semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat Rasulullah mengangkat jenazah Tha'labah dengan sedikitnya sahabat, artinya yang mengantarkan jenazah Tha'labah ke kuburnya, ke makamnya sedikit doang, sahabat cuma sedikit, tapi Rasulullah kakinya jinjit. Tahu jinjit? Tahu nggak jinjit? Kakinya naik sedikit, seakan-akan tempat itu full, padahal cuma sedikit sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kenapa saat engkau mengangkat jenazah Tha'labah kakimu jinjit wahai Rasulullah, seakan-akan tempat itu full wahai Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah, hei Abu Bakar, bagaimana tidak, kakiku jinjit seakan-akan full. Semua malaikat Allah yang di langit semuanya turun untuk mengikuti prosesi pemakaman Tha'labah bin Abdurrahman. Kenapa? Karena dia punya dua amalan. Apa? Takut kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Saat dia lihat maksiat, dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah. Saat yang kedua, dia cinta dengan Rasulullah. Apapun yang Rasulullah butuhkan, dia selalu di garda terdepan untuk membantu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah jadikan kita sebagai hamba, sebagai umat yang taat kepada Allah, sebagai umat yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Coba anak ingin tahu, anak SMK semua keluarkan suaranya, kita baca qasidah bareng-bareng. Siap? Lemes sudah, gak asik ini. Resmi gak asik besti. Yang asik besti. Siap? Cowoknya kayak setengah banci. Siap? TNI, cakep. Siap? Salatullah salam Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah salam Kurang kencang. Mana yang akhwat suaranya mana? Billah tawassalna Hidillillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala Yasin Habibillah ilahi salimil min al-afat wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah salatullah Rasulillah salatullah sallallahu alaihi Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husn al-hitami wa atina ma qad sa'alna min adaya al-jisami wa akrimil arwah minna bilika khairil anami وابلغ المحتار أن من صلاة والسلام اللهم نور قلوبنا ونور أكولنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وعافنا واعف عنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وآف مبتلانا وارحم موتانا يا ربنا يا كريم بجاه النبي الكريم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين
ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا إلى سبيل اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بجاه سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والقبول. Mungkin dari Al-Faqih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Segaf yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita telah sampai di penghujung acara dan semoga kita yang dapat hadir pada hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Dan akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Teguh Haryanto Fuadi dan rekan saya Rafa Fiasyah Putra. Kami MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk teman-teman semua, jangan langsung pulang, balik dulu ke kelasnya masing-masing karena ada absensi. Lupa.